Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua telah bersedia ikut dalam kelas kita pada kuliah kali ini. Kuliah kita kali ini tentang pusat laba dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya Faruk April Rabbani dan teman-teman saya. Saya Alisa Fatwa Sahira. Saya Muslimatul Zahira. Adapun pokok-pokok pembahasan kita ada 4 inti pembahasan. Yang pertama pertimbangan umum, yang kedua unit bisnis sebagai pusat laba, lalu yang ketiga pusat laba yang lain, lalu yang keempat adalah mengukur profitabilitas. Baik, kita akan langsung masuk pada materi pertama, itu pertama pertimbangan umum. Kita akan membahas istilah terlebih dahulu. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana setiap fungsi utama dalam manufaktur seperti produksi, pemasaran, dan lain-lain dijalankan oleh unit organisasi yang berbeda. Ketika unit organisasi ini diubah menjadi bentuk di mana setiap unit bertanggung jawab atas manufaktur maupun pemasaran, proses ini disebut dengan divisionalisasi. Tujuan perusahaan mendivisionalisasi ini adalah untuk mendelegasikan wewenang lebih banyak kepada manajer operasional. Tapi, wewenang penuh untuk menghasilkan laba tidak pernah diberikan sepenuhnya ke satu unit bisnis saja. Adapun pertimbangan umum untuk menerapkan profit center ini, yang pertama, kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen mengusulkan menaikkan biaya dengan harapan pendapatan penjualan meningkat. Keputusan, keputusan seperti ini akan menyebabkan trade-off antara biaya dengan pendapatan. Untuk mendelegasikan keputusan trade-off seperti itu ke lower manajemen, dua kondisi ini harus terpenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki informasi yang relevan untuk membuat keputusan semacam ini. Lalu yang kedua, manajer harus memiliki cara untuk mengukur efektivitas dari trade-off yang telah dibuat. Pusat laba ditetapkan mulai dari tingkat paling rendah organisasi yang memenuhi kedua syarat tersebut. Next. Lalu pertimbangan yang kedua adalah prevalensi profit center atau prevalensi pusat laba. Pada tahun 1920-an, mayoritas perusahaan di Amerika Serikat masih menggunakan struktur fungsional perusahaan. Struktur fungsional ini dengan kata lain, perusahaan diatur berdasarkan fungsi seperti manufacturing, pemasaran, dan lain sebagainya. Sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, barulah banyak perusahaan di Amerika Serikat yang beralih ke sistem divisionalisasi dan mendesentralisasikan tanggung jawab laba kepada tingkat unit bisnis. Adapun contoh-contoh penerapannya pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, yang pertama itu pada perusahaan Chemical Bank. Chemical Bank menerapkan pengukuran profitabilitas pada pengendalian manajemen yang mendorong bank untuk menghentikan program yang tidak menguntungkan. Lalu, Chemical Bank menerapkan pengukuran profitabilitas pada cabang, sehingga cabang bisa diukur profitabilitasnya dengan lebih akurat. Dengan kata lain, tidak lagi salah kredit bila nasabah memakai ATM di cabang lain. Bank bisa menargetkan segmen pasar khusus, misalnya melayani komunitas etnis tertentu di New York. Lalu perusahaan yang kedua adalah perusahaan novel. Perusahaan novel menggunakan pendekatan profit center untuk menutup unit bisnis yang tidak menguntungkan. Lalu yang contoh yang ketiga adalah Nokia. Saat penjualan Nokia melambat pada tahun 2001, Nokia membagi unit ponsel menjadi 9 profit center. Setiap profit center fokus ke segmen pasar spesifik. Misalnya proses murah untuk maaf, misalnya ponsel murah untuk negara yang berkembang. Tujuannya agar lebih fokus, cepat tumbuh, dan mempertahankan semangat kewirausahaan. Lalu hal yang harus dipertimbangkan yang ketiga adalah keuntungan dari profit center. Keuntungan yang pertama,
kualitas pengambilan keputusan jadi lebih meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik pengambilan keputusan. Keuntungan yang kedua adalah pengambilan keputusan operasional lebih cepat karena tidak perlu menunggu keputusan dari manajemen pusat. Lalu keuntungan yang ketiga, manajer kantor pusat dapat lebih fokus kepada isu yang lebih penting atau isu-isu strategis karena keputusan sehari-hari sudah diwewenangkan kepada manajer tiap unit. Keuntungan yang keempat, karena tidak terlalu banyak intervensi dari pusat, maka manajer di profit center bisa lebih bebas mencoba ide baru, inovasi, atau mengambil inisiatif sesuai dengan kondisi unitnya. Keuntungan yang kelima, karena profit center dikelola seperti perusahaan kecil, ini menjadi sarana pelatihan atau pembelajaran bagi manajer di profit center dalam mengelola perusahaan. Lalu keuntungan yang keenam, kesadaran kesadaran terhadap laba akan meningkat karena manajer yang bertanggung jawab atas laba akan mencari cara untuk meningkatkan laba, bukan hanya sekedar meningkatkan penjualan. Lalu keuntungan yang ketujuh, informasi tentang profitabilitas masing-masing komponen jelas sehingga memudahkan manajemen puncak dalam menilai kinerja tiap unit. Lalu keuntungan yang kedelapan, profit center sangat tanggap terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif karena outputnya mudah diukur. Lalu pertimbangan yang keempat adalah kekurangan profit center. Kekurangan ke- kekurangan yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi memaksa manajemen puncak lebih banyak bergantung kepada laporan pengendalian manajemen daripada pengetahuan mereka sendiri tentang operasi. Dengan kata lain, kontrol bisa saja berkurang. Lalu kekurangan yang kedua, jika manajemen pusat lebih banyak tahu daripada manajemen di profit center, maka keputusan yang dibuat di profit center itu berpotensi kualitasnya akan menurun. Lalu kekurangan yang ketiga, akan profit center ini akan memicu konflik antar unit karena perdebatan tentang harga transfer, pembebanan biaya bersama, dan pemberian kredit. Lalu kekurangan yang keempat, unit organisasi yang dulunya bekerja yang unit organisasi yang dulunya bekerja sama sebagai unit fungsional sekarang bisa saling bersaing. Kenaikan laba bagi satu manajer bisa berarti penurunan laba bagi manajer lain. Lalu kekurangan yang kelima, eh, divisionalisasi dapat menyebabkan biaya tambahan serta bisa menimbulkan duplikasi tugas pada setiap profit center. Lal- Lalu kekurangan yang keenam, dalam organisasi fungsional, manajer biasanya hanya ahli dalam satu bidang. Sehingga saat beralih ke profit center, menyebabkan kekurangan manajer yang ahli dalam mengelola seluruh fungsi bisnis. Lalu kekurangan yang ketujuh, profit center ini terlalu menekankan keuntungan jangka pendek, sehingga akan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Lalu kekurangan yang kedelapan, op- optimalisasi laba pada suatu profit center belum tentu bisa meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Poin yang selanjutnya ialah unit bisnis sebagai pusat laba yang akan dipaparkan oleh teman saya Alicia. Kepada Alicia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Faruk. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai unit bisnis sebagai pusat laba. Nah, unit bisnis disebut sebagai pusat laba itu karena manajernya itu mengendalikan produk, produksi, dan pemasaran. Nah, artinya dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas laba yang dihasilkan unit tersebut. Tapi realitanya itu kewenangan manajer unit bisnis itu nggak sepenuhnya tuh bebas karena ada beberapa kendala atau batasan gitu. Nah, batasan yang pertama yaitu mengenai batasan kewenangan unit bisnis itu sendiri. Nah, artinya manajer unit itu tidak bisa bertindak layaknya CEO perusahaan independen karena tetap ada pengaruh dan kontrol dari unit lain maupun dari kantor pusat. Nah, batasan yang selanjutnya yaitu batasan dari unit lain.
kadang keputusan soal produk, pemasaran, atau produksi saling berbagi antar unit. Jadi agak sulit buat menilai kontribusi laba dari masing-masing unit tersebut. Nah, batasan yang selanjutnya yaitu batasan dari manajemen korporat. Nah, keputusan strategis, standar sistem, dan kebijakan serta efisiensi terpusat membatasi otonomi unit bisnis. Nah, maksudnya tuh misalnya perusahaan sentral itu membuat kebijakan yang membatasi otonomi unit bisnis. Yang selanjutnya itu pusat laba lainnya. Nah, pusat laba lainnya itu eh, terbagi lagi menjadi dua, yaitu unit fungsional dan organisasi lain. Nah, unit fungsional ini bisa dijadikan pusat laba juga. Nah, unit fungsional ini maksudnya bagian perusahaan yang diorganisasikan berdasarkan fungsi tertentu, misalnya kayak marketing, manufaktur, ataupun layanan. Nah, tidak semua unit fungsional ini otomatis menjadi pusat laba. Terus contoh unit fungsional sebagai pusat laba itu ada marketing, manufacturing, service, dan support. Nah, dari contoh unit fungsional ini akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu marketing sebagai pusat laba. Nah, marketing ini dapat dijadikan pusat laba dengan membebankan produk yang dijual kepadanya. Harga transfer berdasarkan biaya standar, bukan aktual, agar adil dan terpisah dari kinerja produksi. Terus umumnya diterapkan pada pasar atau wilayah berbeda, misalnya pemasaran di luar negeri gitu. Yang selanjutnya yaitu eh, manufacturing. Nah, kalau di perusahaan, bagian manufacturing ini biasanya berfungsi sebagai cost center. Artinya, kinerjanya itu diukur dari seberapa efisien mereka menggunakan biaya standar dan anggaran overhead. Nah, tapi kalau manufaktur mau dijadikan pusat laba, caranya itu dengan memberikan kredit sebesar harga jual produk dikurangi estimasi biaya pemasaran. Jadi mereka itu dianggap menghasilkan laba dari produksi yang mereka lakukan. Nah, tapi masalahnya atau kendalanya pendekatan ini tuh sering tidak sempurna karena volume dan komposisi penjualan biasanya tuh berada di luar kendali manajer manufaktur. Nah, misalnya kalau bagian marketing ini nggak bisa jual banyak produk, padahal produksi produksi produk itu udah efisien. Terus otomatis laba manufaktur nih kelihatannya kelihatannya tuh kecil. Nah, makanya model ini tuh lebih tepat kalau manufaktur itu menjual produknya langsung ke pelanggan eksternal. Kalau hanya melayani unit internal, biasanya tuh disebut episode profit center alias pusat laba semu karena mereka tuh sebenarnya masih bergantung pada unit lain dalam menghasilkan laba. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu service and support unit sebagai pusat laba. Nah, unit layanan dan support seperti IT, pemeliharaan, transportasi, atau customer service biasa itu dianggap cost center. Nah, karena mereka hanya mendukung operasional biayanya dibebankan ke perusahaan. Nah, tapi sebenarnya unit ini juga bisa dijadikan pusat laba. Nah, caranya tuh yang pertama tuh biayanya tuh dialokasikan ke unit pengguna. Nah, misalnya layanan IT itu membebankan biaya perawatan sistem ke tiap divisi yang memakainya. Nah, yang kedua tuh juga bisa menjual jasa ke pihak eksternal. Misalnya, divisi transportasi perusahaan itu tidak hanya melayani pihak internal saja, tapi juga melayani pengiriman untuk perusahaan lain gitu. Nah, kalau dijadikan pusat laba, manajer unit layanan itu akan bertanggung jawab bukan hanya soal biaya, tapi juga pendapatan. Ini tuh bakal mendorong mereka bekerja lebih efisien, kompetitif, dan bahkan bisa menghasilkan profit tambahan. Nah, selain unit fungsional seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga organisasi lainnya. Nah, organisasi lainnya atau cabang perusahaan ini biasanya bertanggung jawab pada pemasaran atau penjualan di wilayah tertentu. Nah, meskipun manajer cabang tidak mengurus produksi atau pengadaan barang, laba tetap dipakai sebagai ukuran kinerjanya.
Nah, kenapa laba dipakai? Karena lebih mudah mengukur performa cabang dengan melihat seberapa besar pendapatan yang mereka hasilkan dan bagaimana mereka mengendalikan biaya tersebut. Nah, selain itu, penggunaan laba sebagai ukuran juga punya efek motivasi yang kuat. Nah, jadi manajer cabang tuh kayak terdorong untuk meningkatkan penjualannya, terus menekan biaya dan lebih tanggap terhadap kondisi pasar di wilayahnya. Nah, model ini tuh umum digunakan pada organisasi dengan banyak cabang seperti toko-toko dalam jaringan retail, restoran dalam jaringan makanan cepat saji, atau hotel dalam jaringan perhotelan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alicia yang sudah menyampaikan materi tentang unit bisnis lainnya eh, dan pusat laba lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muslimatul Zahira. Pada Muslimatul Zahira dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Faruk. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengukur profitabilitas. Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi pusat laba. Yang pertama itu ada ukuran profitabilitas kinerja manajemen, di mana ukuran profitabilitas ini berfokus pada seberapa baik kinerja manajer. Ukuran ini biasanya digunakan untuk merencanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan kegiatan sehari-hari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi manajernya. Yang kedua, ada ukuran kinerja ekonomi, di mana ukuran ini berfokus pada kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi. Pesan yang disampaikan oleh kedua ukuran profitabilitas ini sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, dalam laporan kinerja manajemen untuk toko cabang, mungkin bisa menunjukkan bahwa manajer toko tersebut sudah bekerja dengan sangat baik dalam situasi tertentu. Namun, dalam laporan kinerja ekonominya bisa saja menunjukkan bahwa karena kondisi ekonomi dan persaingan di wilayahnya, toko tersebut merugi dan harus ditutup. Untuk itu, maka harus dilakukan pengukuran profitabilitas secara spesifik dan sesuai dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh suatu usaha tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis ukuran profitabilitas. Kinerja ekonomi pusat laba selalu diukur berdasarkan laba bersih, yaitu laba yang tersisa setelah semua biaya, termasuk bagian yang wajar dari biaya overhead perusahaan dialokasikan ke pusat laba. Namun, kinerja manajer pusat laba itu dapat dievaluasi dalam dengan 5 ukuran profitabilitas yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi mencerminkan selisih antara pendapatan dan beban variabel. Argumen utama yang mendukung penggunaannya untuk mengukur kinerja manajer pusat laba adalah karena beban tetap berada di luar kendali mereka. Manajer harus memfokuskan perhatian mereka untuk memaksimalkan kontribusi. Nah, permasalahan dari argumen ini adalah premis yang tidak akurat. Faktanya, hampir semua beban tetap setidaknya sebagian dapat dikendalikan oleh manajer dan beberapa sepenuhnya dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu ada keuntungan langsung. Ukuran ini mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap biaya overhead dan laba umum perusahaan. Ukuran ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh atau dapat dilacak langsung ke pusat laba, terlepas dari apakah pos-pos tersebut berada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Namun, biaya yang dikeluarkan di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Nah, kelemahan dari ukuran keuntungan laba langsung ini adalah tidak mengakui manfaat motivasi dalam membebankan biaya kantor pusat. Selanjutnya yaitu keuntungan yang dapat dikendalikan. Beban kantor pusat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keuntungan yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kategori pertama mencakup beban yang dapat dikendalikan,
setidaknya sampai batas tertentu oleh manajer unit bisnis, misalnya layanan teknologi informasi. Nah, jika beban-beban ini dimasukkan dalam sistem pengukuran, maka laba akan menjadi sisa setelah dikurangi semua beban yang mungkin terpengaruh oleh manajer pusat laba. Kelemahan utama dari ukuran ini adalah karena tidak memasukkan biaya kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan. Namun, pengukuran ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data yang dipublikasikan maupun data Asosiasi Perdagangan yang melaporkan laba perusahaan lain dalam industri tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pendapatan sebelum pajak. Dalam ukuran ini, semua biaya overhead perusahaan dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif biaya yang dikeluarkan masing-masing pusat laba. Nah, ada dua argumen yang menentang alokasi tersebut. Yang pertama, karena biaya yang dikeluarkan oleh departemen staf perusahaan seperti staf keuangan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Karena itu, para manajer ini tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedua, mungkin akan sulit untuk mengalokasikan layanan staf perusahaan dengan cara yang dapat mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat laba dengan tepat. Jadi jenis ukuran profitabilitas yang terakhir yaitu laba bersih. Di sini perusahaan akan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak penghasilan. Ada dua macam argumen utama yang menentang penggunaan ukuran ini. Yang pertama yaitu laba setelah pajak seringkali merupakan persentase konstan dari laba sebelum pajak, sehingga tidak ada keuntungan dalam memasukkan pajak penghasilan. Dan yang kedua, karena banyak keputusan yang tidak mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat untuk menilai manajer pusat laba berdasarkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Namun, terdapat situasi di mana tarif pajak penghasilan efektif bervariasi antar pusat laba. Misalnya, suatu anak perusahaan atau unit bisnis asing dengan operasi di luar negeri mungkin memiliki tarif pajak penghasilan efektif yang berbeda. Dalam kasus lain, pusat laba dapat mempengaruhi pajak penghasilan melalui kebijakan kredit angsuran, keputusan mereka dalam memperoleh atau melepas peralatan, dan penggunaan prosedur akuntansi lain yang berlaku umum untuk membedakan laba bruto dari penghasilan kena pajak. Nah, dalam situasi ini, mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat laba mungkin diperlukan, tidak hanya untuk mengukur profitabilitas ekonomi mereka, tetapi juga untuk memotivasi manajer guna meminimalkan kewajiban pajak. Nah, ini merupakan sifat ukuran-ukuran yang ditunjukkan oleh contoh laporan laba rugi, di mana di sini terdapat margin kontribusi, keuntungan langsung, keuntungan yang dapat dikendalikan, pendapatan sebelum pajak, dan juga pendapatan bersih. Nah, untuk popularitas relatifnya dirangkum dalam lampiran 5.4 yang bisa teman-teman lihat dari gambar. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Suatu perusahaan harus menentukan kapan pendapatan itu harus diakui, yaitu apakah pendapatan itu akan diakui di saat pesanan dibuat, atau di saat pesanan dikirim, atau malah saat uang tunai itu diterima. Pemilihan metode ini sangatlah penting karena akan mempengaruhi juga laporan dari kinerja pusat laba itu sendiri. Terus ada beberapa isu pengakuan pendapatan. Yang pertama, ada situasi di mana dua atau lebih pusat laba berperan dalam penjualan. Dan isu kedua yaitu agar adil, masing-masing pusat laba sebaiknya diberi kredit pendapatan sesuai kontribusinya. Selanjutnya, pertimbangan manajemen. Ketika perusahaan mengevaluasi kinerja, maka perusahaan tersebut harus membedakan antara mana yang kinerja manajer dan mana yang merupakan kinerja ekonomi pusat laba. Nah, untuk membedakannya,
Yang pertama, kinerja manajer. Kinerja manajer itu fokus hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan oleh manajer, seperti biaya operasional harian. Terus, fluktuasi nilai tukar atau pajaknya itu ditetapkan dari atas atau tidak boleh menjadi bagian dari penilaian mereka. Dan yang kedua, ada kinerja ekonomi pusat laba, di mana kinerja ini merupakan gambaran profitabilitas unit bisnis secara keseluruhan, termasuk semua faktor yang mempengaruhinya, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Dengan memisahkan keduanya, maka kita bisa memberikan penilaian yang adil dan akurat kepada manajer, serta bisa menjadikan patokan kita untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi finansial perusahaan. Uh, Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin sekian materi kuliah kita pada kali ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.